Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, binikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin Rasulullah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masuk kepada bab yang ke-204. Ini gak patut jelas nggih. Proyektore wayahe adi ini LCD nih. Kita masuk kepada bab baru, babus babi ja'alan nawafil fil baiti. Bab ini menerangkan, dianjurkan, disunahkan melaksanakan sholat-sholat sunnah itu di rumah. Nggih. Sawaun rawati bata wa ghairiha. Baik sholat-sholat sunat rawatib. Sholat rawatib itu sekali lagi saya ulangi adalah sholat yang menyertai sholat 5 waktu seperti ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Ini rawatib namanya. Wa ghairiha, dan yang bukan rawatib seperti sholat duha, sholat tahajud dan lain-lain. Ini semuanya sebaiknya di rumah. Nanti kita ketemu riwayatnya. Jangan kamu jadikan rumahmu itu adalah seperti kuburan. Gak pernah dibuat sholat, gak pernah dibuat baca Quran. Padahal hadirin, Rasulullah itu wanti-wanti nggih, nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Setiap rumah tangga itu menghendaki rumah tangganya sejahtera, rumah tangganya sakinah, mawaddah dan seterusnya. Nabi wanti-wanti supaya rumah itu betul-betul menjadi rumah yang katanya Nabi baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang menyenangkan, yang membuat kerasan, yang membuat tenang dan seterusnya. Itu ternyata resepnya bukan uang banyak, bukan kedudukan yang tinggi, jabatan dan sebagainya, tapi katanya Nabi adalah rumah yang banyak digunakan untuk melaksanakan sholat sunnah dan baca Quran. Nah ini monggo omahe dhewe dike maca Quran apa ndak? Hadirin, sebaiknya nggih, tapi kadang-kadang kita kemudian alasan gini, lho balik salat rawatibnya itu di rumah, nanti di masjid ketinggalan. Omahe adoh pisan. Nah, kecuali yang seperti itu, nggih, boleh ndak apa-apa salat sunat di masjid. Apalagi kayak gini, habis salat maghrib kemudian taklim. Lagi lek nang omah kan mulih sik. Nah, hadirin, kecuali yang seperti ini tidak apa-apa, boleh, cuma yang bagus. Karena apa? Dulu zaman Nabi rumahnya itu mepet dengan masjid, yang sekarang di dalamnya Masjid Nabawi itu rumahnya Nabi, sekarang jadi makam itu. Itu dulu di mepet gitu ya. Sehingga Nabi lek salat sunah di rumahnya karena ya mepet. Mulai wis qomat metu dari rumah langsung masuk di masjid. Nah kalau kita sing rumah beratang ngono yo
lek salat sunah nang omah. Nah, oleh karena itu mungkin nek salat rawatibnya di masjid ora apa-apa, tapi sing nggo rawatib nggih, salat yang bukan beriringan dengan salat 5 waktu seperti salat duha, salat tahajud, salat witir, salat istikharah, salat hajat, taubat dan sebagainya niki sing apik ten dalem. Biar rumahnya tidak kayak kuburan. Rumahnya dihuni setan karena gak pernah dibuat baca kalimat thayyibah, baca Al-Qur'an. Nah, maka kalau bisa dibagi bisa jadi kalau isya itu nggih, karena habis isya sudah tidak ada acara, maka mari sholat isya zikir terus pulang sholat sunah di rumah. Nggih, tapi kebanyakan kita gak telaten. Batal Pak ning dalan wis suwen. Monggo lah sing penting nglakoni, cuma ini sebaiknya kalau bisa di rumah. Wal amru lan iki pun siji malih. Wal amru dan perintah bitahwili pindah tempat linawafili min maudhi'il faridah. Maksudnya lek mari salat wajib kayak maghrib bau nggih. Kula ten mriko teng ngarep. Yen salat sunah pindah tempat nggih. Kecuali kalau berhalangan kayak salat tarawih ngoten niku lek panjenengan mari rakaat pindah ya geger salate buyar nggih. Nanti kita ketemu, janganlah salah satu salat dengan salat berikutnya itu digandeng, tapi selah-selailah dengan bicara ngomong ya, atau pindah tempat, atau keluar dulu terus masuk lagi. Nanti riwayatnya ada. Nah hadirin, dulu di sini ketika saya masih di sini ada salah seorang khotib namanya Pak Ustadz Suherman Rosidi, masih ada ya? Sudah tidak ada? Kan? Oh gitu ya. Itu menerangkan lek mari sholat kemudian akan sholat lagi omong-omongan sih. Tapi sing apik omong-omongannya gak karo sesama. Ngene jamaah, omong-omongan sama Allah, bicara sama Allah. Apa bacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Boleh. Nggih, ini gantine omong-omongan sama sesama, omong-omongannya sama Allah. Atau baca itu lek tarweh ada selawat. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad as-sholatu jami'ah. Ini bodoh karo omong-omongan. Maksudnya itu untuk menjarai, nanti ketemu riwayatnya. Untuk menjarai satu sholat dengan sholat berikutnya. Kita boleh pindah tempat, boleh keluar dulu masuk lagi, boleh omong-omongan. Nggih, tidak wajib memang, tapi itu dianjurkan oleh Nabi. Ya dianjurkan. Sing paling gampang ya pindah tempat, lek sholat kayak ini tadi. Tapi lek sholat tarweh ra iso wong kumpul wong akeh. Nggih. Ini adalah sunnah. Baik, kita langsung masuk kepada riwayat-riwayatnya. Nah, yang pertama An Zaid bin Sabit, sebuah riwayat dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beda nggih mriki putih niku malah kuning. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Shallu, salatlah kamu sekalian," katanya Nabi. Ayuhan nas, wahai para manusia. Ayuhan nas nggih, wahai para manusia. Fi buyutikum. Nggih, buyut itu bukan mbah buyut. Buyut itu jamak dari bait. Bait itu artinya house atau home atau rumah. Jadi salatlah kamu sekalian wahai manusia, maksudnya salat sunnah, nggih. Fi buyutikum, di rumah kamu masing-masing. Nggih. Tapi tadi itu kalau rumahnya jauh, nanti kalau ditinggal salat di rumah ketinggalan jamaah ya enggak apa-apa salat di masjid. Fa inna abdallah sholati, niki dulu pernah ada ibu yang tanya nggih, bagaimana kalau salat sunah di rumah? Kalau bisa lebih bagus. Nah, oleh karena itu rumahnya kasih kesempatan untuk sholat, misalnya sholat duha,
Nggih, salat syukur wudu. Syukur wudu niku salat sing mari wudu. Sahabat Bilal itu istiqomah salat itu. Sehingga karena istiqomah dan beliau Bilal ini setiap habis wudu beliau salat sunnah. Makanya hadirin Allah memberikan penghormatan kepada Bilal ini, suara sandalnya itu wis nang swarga. Monggo lek kepengin kaya Bilal nggih. Baik, kita kembali fa inna afdhala sholati sholatul mar'i fi bati ila maktubah. Karena sesungguhnya katanya Nabi, seutama-utamanya sholatnya seseorang, maksudnya sholat sunnahnya seseorang itu fi baitihi, di rumahnya. Ilal maktubati lan iki maktubah itu sholat 5 waktu. Jadi hadirin tolong dibedakan nggih antara sholat maktubah sama sholat rawatib nggih. Dulu ada orang yang salah sakjane nggih, tapi ngawengkel diring-diringno malah marah. Sholat rawatib ya sholat 5 waktu itu, makanya dijadwal imamnya loh, ngono ya. Loh Pak, sholat rawatib itu sholat sunnah. Sholat yang mengikuti sholat 5 waktu itu namanya rawatib. Nah kalau yang diimam itu sholat ini maktubah namanya. Apa artinya? Sholat yang telah ditetapkan waktunya. Waktunya maghrib ya kayak ini tadi, ntar sebentar lagi waktunya isya, subuh dan seterusnya, itu namanya maktubah. Nah makanya monggo ngaji ben gak salah paham. Wis salah dilingno ora trimo. Ini sing rodok genah nggih. Hadirin, ini hadis amat sangat sahih. Rawinya adalah muttafaq alaih, seluruh para ahli hadis sepakat atas kesahihan hadis ini. Oleh karena itu monggo saya tekankan sepindah malih, kalau bisa rumahnya dibagi untuk sholat nggih. Aja kabeh nang masjid, sholat syukur wudu, sholat duha, sholat mau tidur nggih, atau tahajudnya monggo nggih. Biar rumahnya tidak dihuni jin, setan, perayangan dan lain sebagainya. Karena apa? Ratau gimaca Quran belas, ratau gawe sholat sunnah belas nggih. Kalau bisa monggo panjenengan buat istiqomah nopo surat Al-Kahfi, nopo surat Al-Mulk, nopo surat Yasin nggih. Misalnya dibagi lek malam Jumat, malamnya maca Yasin. Ntar mari subuhnya baca Al-Kahfi. Ini punya keistimewaan masing-masing. Setiap mau tidur atau sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Panjenengan sekarang belum kelihatan, belum terasa. Ntar kalau sudah mati, sudah di alam kubur sana, di alam barzah baru terasa manfaatnya sering baca Al-Qur'an. Kula pun cerita niku nggih, orang fasik niku sakjane wong Islam, wong fasik, tapi kelakuannya kayak kelakuannya wong gak Islam. Ya molimo nggih. Pokoke ngoten niku. Nah, itu tapi dia setiap hari baca Al-Mulk, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'. Ini orang fasik. Begitu dia sudah mati, nah ada kisahnya kayak gitu. Ternyata bacaan Al-Mulknya ini menjelma wujud dalam bentuk manusia yang indah banget. Ini Al-Qur'an hadirin. Itu cuma Al-Mulk yang dia baca, dan ini oleh akeh. Yasin yo, Al-Kahfi yo, Al-Mulk yo, Al-Fat yo, dan lain-lain. Nah ini menjelma makhluk ini, Al-Mulk ini menjelma manusia yang indah. Teko tiba-tiba munkar nakir yang akan dangu. Napa dangu niku? Lek wong biyen bahasane dangu. Dangu itu ya dangu niku menanyai, mengorek orang, interogasi orang yang baru mati. Ini tampil bacaan Al-Mulknya tampil. Siapa kamu? Katanya Al-Mulknya, saya yang akan menggarap orang ini. Ini orang fasik. Enggak. Saya ini Al-Qur'an surat Al-Mulk yang dibaca olehnya. Saya menjelma seperti ini. Kamu tidak boleh menghadapi orang itu sebelum menghadapi aku, kata. Ngoten Mbak hadirin. Iku wong fasik.
nggih, dibela kali surat Al-Mulk. Lah nek wong baik-baik, wong taat, wong patuh, wong iman, wong takwa kaya kula panjenengan malah nanti lebih hebat lagi. Wong fasik dibela kok. Nggih, maos nggih. Nggih, aja ning gone omah ge apa YouTubean tok ae rek digawe WA, digawe ya disempat lah, sempat nama aja. Surat Al-Mulk niku gak sampai 5 menit tok. 5 menit nek gak pate lancar. Nek lancar 3 menit, 4 menit wis mari Al-Mulk. Nek Yasin ya 5 menit lebih Yasin. Kemudian Al-Kahfi, maca kabeh ya hadirin. Hadirin sekarang belum kelihatan, belum terasa. Ntar kalau kita sudah menghadap Allah, sudah di alam sana baru terasa. Nggih. Sekarang kita silahkan mau nusang jempali, kerja mati-matian, lembur-lemburan. Jarine wong Jawa undas digawe sikil digawe. Monggo silahkan. Tapi ilingo, akeh kewane. Ilingo, apa yang kita belani mati-matian sekarang ini besok mati ya ditinggal. Panjenengan bangun teh akeh utang-utang direwangi, mati ditinggal geledak apa sing digawa? Tuku HP yang ngono gak terima sing murah-murahan, nyicil sing luarang banget, mati ditinggal. Nggih, setelah napa mawon, sing digawa mati nggih ngoten niku wau. Bacaan Al-Qur'annya, salatnya, sedekahnya. Jadi beruntung orang yang katanya Nabi, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Al-kayyisu man dana nafsahu katanya Nabi. Orang yang cerdas itu yang mampu menundukkan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu itu tidak selalu diikuti hawa nafsu ini. Ingin HP-an dikusik, ya baca Quran dulu. Ingin beli ini beli itu, nah dibela dulu. Ini namanya menundukkan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, banyak melakukan amalan yang digunakan untuk sangune mati. Ini orang yang cerdas. Oleh karena itu monggo panjenengan mau kerja keras monggo, mau bangun rumah sing tingkat 7 monggo. Mau apa? Cari barang-barang yang silahkan. Tapi ingat ya, kita mati nanti itu adalah butuh biaya, butuh sangu yang abadi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kembali ke sini, jadilah waktu ini dibagi. Orang yang cerdas, orang yang pandai mengatur waktunya, mampu menundukkan hawa nafsunya. Baik, yang kedua, Wan Ibnu Umar, ini bolak-balik ada nggih. Ibnu Umar ini sahabat muda tapi cerdas banget hadirin. Masih remaja waktu itu Nabi masih ada. Ibnu Umar ini artinya namanya Abdullah. Ibnu ini anak, Umar ya sahabat Umar. Jadi Abdullah bin Umar maksudnya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mesti makanya anhuma. Karena Ibnu dan Umar ini wong loro ini, makanya anhuma bukan anhu, kaya ini anhu dah. Ini anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ij'alu nggih, kerjakanlah min sholatikum fi buyutikum. Nah, maksudnya sholat sunatmu itu kerjakan di rumah, kecuali kalau khawatir ketinggalan sholat wajib. Wala tattakhiduha, katanya Nabi, janganlah kamu jadikan rumahmu itu kuburan. Napa? Kuburan. Kuburan itu nggone jin, dedemit, apa gondorwo dan sebagainya. Jadi jangan rumah kita dijadikan kuburan karena tidak pernah digunakan untuk sholat sunat dan baca Al-Quran. Sama, ini juga muttafaq alaih. Nenlaron itu. Oke, ini yang kedua juga muttafaq alaih. Yang ketiga sekarang An Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya sahabat Jabir, idza qada, ketika telah melakukan ahadukum, salah seorang di antara kamu, salatahu, salatnya, fi masjidi, di masjidnya. Kayak gini nih. Fal yaj'al li baiti nasiban. Nah, podo isine cuma teke yang beda. Maka bagianilah apa ya ngomong ya. Berilah bagian rumahmu untuk sebagian sholatmu.
ojo kabeh dilakoni nang masjid. Itu rumahnya di bagian minas sholati, dari sholatnya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah ja'ilun fi baiti min sholati khairun. Allah akan menjadikan rumahnya itu baik, rumahnya indah menurut Allah, rumahnya mulia manakala digunakan untuk melakukan sholat sunnah dan baca Al-Quran. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Ngoten nggih? Baik, sebelum dilanjut ada yang perlu dibahas? Mboten, lanjut. Ibu-ibu datang nggih? Ada tak? Ndak. Baik, kalau ndak ada kita lanjutkan. Wih, dawa niki. Hadis halaman nomor 4. Hadis nomor 4. An Umar bin Atha, bukan bin Khattab nih. Umar wong Arab niku jenenge akeh padha-padha. Abdullah niku bapake Nabi. Tapi selain bapake Nabi, nama Abdullah itu banyak banget. Annan Nafi' bin Jubairin arsalahu ila Sa'ib ibnu ukhti Namirin yasalu an syai'in ra'ahu Muawiyah fi sholati faqala na'am. Salat itu dawa banget iki. Ngeten mawon tak terangno langsung ae. Diwaca kesuwen. Jadi suatu ketika sahabat Nafi ini bersama dengan sahabat Muawiyah Jumatan, nggih, Jumatan bareng-bareng. Nah, saat itu dua orang ini sholat sunnah di dalam salah sebuah kamar yang ada di masjid itu. Kamar bodek kono kamare. Dua orang ini sholat sunnah. Nah, begitu sholat Jumat, begitu Jumatan selesai, nggih, dia Jumatannya juga di dalam kamar itu. Begitu Jumatan selesai, si Nafi ini langsung ngadeg sholat sunnah. Sholat sunnah selesai. Maka setelah ini selesai, kemudian yang Sa'ib ini tadi kemudian memberikan nasihat kepada dua orang ini. Jangan kamu ulangi lagi ya. Wala tasoliha. La ta'ud lima fa'alta. Jangan kamu ulangi apa yang kamu lakukan itu. Jumatan yang jero kamar. Nggih. Ya tidak dijelaskan kamarnya pisah apa ndak pisah, gandeng apa ndak gandeng. Lek Jumatannya di ruang utama. Kecuali kalau ruang utamanya tidak cukup, bisa di atas, bisa di serambi, bahkan bisa di lapangan. Tapi lek seono maka di dalam ruangan utama. Kemudian jangan kamu ulangi lagi. Idza sholatal jum'ata, kalau kamu sholat Jumatan, fala tasliha bi sholatin hatta tatakallama wa tahujja. Lek wis mari sholat itu lek iso aja langsung sholat sunnah. Selingono apa dengan apa? Fala taslihat, jangan kamu langsung bi sholatin hatta tatakallama wa tahujja. Kamu omong-omongan sih, atau keluar dulu, atau pindah tempat. Sehingga yang omongan aku. Fa inna Rasulullah sallam amarna bidzalika alla nusolli sholatan bi sholatin hatta natakallama akhruja. Karena Rasul wanti-wanti seperti itu, janganlah menggandeng satu sholat wajib dengan sholat sunnah kecuali diselingi dengan omongan, okay, atau dengan keluar atau pindah tempat. Okay. Lah omong-omongannya ini yang banyak menafsirkan. Ada yang tadi itu bilang zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada yang subhanallah adada khalqihi wa midada kalimati wa zinata arsy, ada juga yang zikir macam-macam sampai selesai kemudian dia doa baru sholat sunnah. Sing kayak biasa kita kerjakan itu yang betul. Jadi ojo langsung salam ngadeg maneh di situ juga. Kenapa pindah tempat? Nah, ini kenapa pindah tempatnya? Kok enggak di sholatnya? Bukan enggak sah, tetap sah sholatnya. Sholat sunnahnya sah. Kita sering baca itu surat Az-Zalzalah nggih. Idza zulzilatil ardu ziljalaha. Nanti di hari kiamat itu bumi ini akan gunjang-ganjing, goncang yang luar biasa.
wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian bukan hanya gonjang-ganjing, akan mengeluarkan beban beratnya dari perut bumi ini. Nggih. Wa qala sampai lali sampai ada. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu malaha. Apa yang terjadi ini? Nggih. Maka diantaranya ada yang mengatakan bahwa di situ ada keterangan bumi akan memberikan persaksian. Saksi ini tuh jadi saksi. Jadi saksi kebaikan manusia atau dosa manusia itu banyak. Makanya lek berbuat baik, lek berbuat baik di satu tempat, kok lek yang lain pindah lagi. Biar nanti di hadapan Allah saksi kita itu banyak. Saksinya berbuat baik itu. Ini alasannya kenapa pindah. Nabi mengatakan nanti semuanya akan menjadi saksi. Lah nek kita ternyata terlibat dosa, nggih, lek iso ya aja dosa nggih. Maksiat apa gapli apa-apa, aja ngulang-alih. Lek ngulang-alih banyak tempat yang kita gunakan untuk melakukan dosa. Saksine panjenengan nglakoni dosa itu banyak nanti. Ya lek iso aja dosa, tapi lek terpaksa terlibat dosa, di dalam sebuah hadisnya Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wong niki diperintahkan untuk senantiasa hati-hati menjaga untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak salah, untuk tidak khilaf. Tapi ra iso karena kodratnya manusia itu mesti dosa. Ojo mana awak dhewe, para nabi itu loh juga terlibat dosa. Ya ndak banyak sih, memang kecil. Seperti Nabi Ibrahim pernah bohong, nih. Seperti Nabi Musa, nih. Ya ngerasani Nabi pernah memukul orang sampai mati. Rasulullah juga pernah ditegur oleh Allah. Eling, ingat nggih? Turunnya surat Abasa wa Tawalla itu Rasul pernah suatu ketika bermuka masam. Ketika Rasul kedatangan tamu, omong-omongan sama tamu, si Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta itu loh datang kepada Nabi. Nabi kurang berkenan. Wong beliau lagi omong-omongan kok disela. Ya namanya orang buta kan tidak kelihatan. Akhirnya Nabi bermuka masam. Maka turunlah surat Abasa itu. Abasa wa tawalla. Katanya Allah, kamu jangan bermuka masam, wa tawalla, dan kamu jangan berpaling. Jadi mentang-mentang Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak ketok, Nabi kurang berkenan, kemudian bermuka masam dan berpaling. Jadi masih terlibat salah. Apalagi kita. Nah, kalau ternyata terpaksa kita tidak sengaja terus salah, maka summa bil hasanata tamhuha, ikutilah di belakangnya dengan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus salah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ada kisahnya. Dulu masih ada Nabi masih ada salah seorang sahabat yang suka sama perempuan. Padahal sahabat ini sana ya takwa, ya hati-hati. Rupanya mungkin karena khilaf, karena dirayu oleh setan, sahabat ini mencium orang perempuan itu. Kemudian setelah itu dia nyesal setengah mati, takut, khawatir, pokoknya takut sekali. Akhirnya sahabat ini menghadap Nabi Rasul, terlibat aku Rasul kepada perbuatan dosa. Karena itu terapkanlah had atau hukuman Allah kepada aku Rasul. Nggih. Rasul meneng sih nggih. Karena Rasul itu tidak menjawab, tidak memberikan keterangan sebelum ada wahyu turun. Rasul diem, tiba-tiba waktu iqomat sholat tiba. Karena oleh tanya ini antara adzan dan sholat. Begitu iqomah dilaksanakan, maka beliau dan para sahabat lain sholat berjamaah. Si orang yang tanya tadi itu juga ikut sholat. Begitu sholat selesai, turunlah ayat. Jadi jawabannya Nabi itu berdasarkan Al-Quran. Aqimis sholata li tarafil laili wa tarafan nahari wa zulafam minal lail. Kerjakanlah sholat di sepanjang hari dan di malam hari. Maksudnya sholat 5 waktu.
Jadi ini jawabnya karena ayat itu dilanjutkan fa innal hasanata tamhunas sayyi'at. Karena sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus dosa. Begitu selesai sholat, si orang tadi menghadap lagi tanya, Rasul, saya terlibat dosa Rasul, tolong Rasul, saya ini dihukum seperti ketentuan yang ada di dalam Islam. Nabi karena sudah mendapat jawaban dari wahyu tadi itu, tanya sama orang tadi itu, kamu tadi ikut sholat berjamaah? Iya, oleh menurut dosamu sudah diampuni oleh Allah. Coba hadirin. Tapi ya kita tidak boleh ya. Terus aku tak cium orang perempuan boleh mari ini sholat. Tidak boleh. Itu bisa dikerjakan kalau tidak menyengaja dosa. Menyengaja nyengaja dosa kok mari ini sholat kan hilang dosanya. Yang pertama tidak boleh menyengaja. Yang kedua tidak boleh terus-terusan sekali tempo karena tadi itu tidak sengaja. Itu boleh, dan hanya dosa kecil, dosa besar tidak boleh. Kalau menyengaja atau ngremehno, wis aku tak dosa apa kono nggih, mari ngono kok salat kan hilang. Nah hadirin, yang disengaja kayak gitu tidak boleh. Tapi kalau kayak cerita tadi itu bisa dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan hadirin, kita itu setiap wudu nggih, wudu setiap anggota tubuh yang kita basuh ini dosa kesalahannya berguguran bersamaan dengan air sampai tetes yang paling akhir. Nah, setiap sholat juga begitu menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita diperintahkan untuk selalu hati-hati menjaga maksiat, dosa, haram, bahkan yang subhat pun harus kita hindarkan. Nah, kalau terpaksa tidak sengaja terlibat dosa, segera ditutup dengan kebaikan, karena kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Baik, ini adalah tentang sholat tadi itu. Mari jangan kita langsung sholat sunnah, tapi omong-omongan dulu sebagai gantinya adalah zikir, atau pindah tempat, atau keluar dulu terus masuk lagi, boleh kalau semacam itu. Wallahu a'lamu bishawab. Rawinya Imam Muslim, hadisnya insyaallah sahih. Ada yang perlu dibahas? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan di untek ganti bab. Babul khisi ala sholatil witri. Lah sani ganti sholat witir. Lek wau sholat sunnah, nggih, cara ngelakoninnya kayak tadi itu. Sekarang nerangkan sholat witir. Ini kiku sore. Sholat witir. Ini witir. Wa bayani anau sunatun muakkadatun, dan menerangkan bahwa witir itu sunnah tapi yang dimuakatkan, yang ditekankan, yang hampir-hampir mendekati wajib, sehingga Nabi tidak pernah meninggalkan, dan bahkan beliau menekankan kepada umatnya termasuk kita untuk juga melaksanakannya. Wa bayanu waktihi, dan menerangkan waktunya. Sehingga hadirin, ada hadis nanti yang insyaallah kita temukan yang mengatakan bahwa witir itu, yang pertama witir itu sunnah tapi tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, jangan ada malam tanpa witir. Bolak-balik kula aturaken nggih. Witir itu memang yang bagus sebagai penutup sholat malam. Lek panjenengan tahajud atau sholat malam, ntar akhirnya ditutup dengan witir kalau bisa. Tapi kalau takut, kalau tidak bisa melaksanakan karena satu dan lain hal, seperti lek Ramadan itu lah tarawih nang masjid, mari ngoten ditutup dengan witir toh. Itu witirnya namanya di awal waktu boleh. Ada satu riwayat nanti yang menerangkan wanti-wantinya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini salah seorang sahabat yang sangat dekat sama Nabi, yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, sehingga suatu saat Nabi ini wanti-wanti kepada Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah mengatakan ausoni habibi. Abu Hurairah manggil Rasul tidak Rasul atau Nabi, tapi habibi. Ausoni habibi, kata Abu Hurairah, kekasihku, maksudnya Nabi Muhammad, memberi wasiat kepadaku. 3 wasiatnya. Katanya
katanya Abu Hurairah dari Nabi, yang pertama janganlah kamu sekali-kali tidur sebelum melaksanakan sholat witir, karena Rasul tahu bahwa Abu Bakar ini yang pertama orang yang hati-hati, yang kedua sering lemah, kadang-kadang tidak bisa bangun, maka diwanti-wanti segera kerjakan di awal waktu. Jadi mari sholat isya itu langsung Ba'diyah isya langsung witir minimal sak rakaat, tapi ojo titik-titik nemen rek nggih. Sing sedengan nggih 3 rakaat. Yang pertama diwanti-wanti. Yang kedua, jangan kamu tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Puasa apa namanya? Ayyamul Bid nggih. Tanggal 13, 14, 15, tapi bulan Hijriyah, bukan bulan Qamariyah, Januari, Februari, bukan tanggal 13, 14, 15-nya itu bukan, tapi seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu di tanggal 13, 14, 15 yang bagus. Kalau tidak bisa karena berhalangan sakit misalnya atau pergi, bisa di tanggal yang lain, tetapi jangan lupa minimal 3 hari setiap bulan. Kalau bisa lebih daripada itu, orang yang sudah istiqomah melakukan sholat puasa Senin Kamis itu setiap bulan, dia bisa minimal 1 bulan itu melaksanakan 8 kali puasa. Belajar nggih, saya juga belajar hadirin, karena sudah munduri tuwa, eling-eling urung duwe banyak sangu, maka dibiasakan Senin Kamis. Syukur lek iso nggih. Teman saya sudah bisa, saya belum bisa. Puasa Daud namanya. Pirsa nggih? Sehari puasa, sehari tidak. Kalau Senin Kamis juga belum bisa, puasa Daud belum bisa lagi, minimal 3 hari tadi itu. Itu adalah wasiatnya Rasulullah. Yang ketiga, jangan kamu tinggalkan minimal 2 rakaat setiap pagi sholat duha namanya. Minimal. Syukur lek bisa lebih. Nggih. Enak larone rek. Syukur kalau bisa lebih. Nah, hadirin 3 hal ini diwanti-wantikan oleh Rasul kepada Abu Hurairah sehingga sholat witir itu boleh dilaksanakan di awal waktu. Tapi sekali lagi yang baik memang lebih baik di akhir waktu. Nah, kalau Sayyidina Umar itu mesti sholat witirnya di akhir waktu. Baik, sekarang kita masuk kepada riwayatnya. Yang pertama sebuah riwayat dari Ali, sahabat Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu qala al-witru laisa bi khatamin. Lah niki Ali ngomong nggih dari Rasul bahwa witir itu bukan wajib nggih, bukan harus kasolatil maktubah kayak salat 5 waktu. Jadi tidak seperti salat 5 waktu witir itu. Tapi walakin sanna Rasulullah SAW qala, Rasul sangat menekankan kepada salat witir ini sehingga beliau berkata, katanya Rasul gini, innallaha witrun, Allah itu ganjil nggih, yuhibbul witra, dan Allah menyukai salat witir itu, salat yang ganjil. Fa'autiru, maka pada berwitirlah olehmu ya ahlal Qur'ani, wahai orang-orang yang menjadi umat Muhammad yang kitabnya Al-Qur'an, itu maksudnya. Jadi ini ditekankan oleh Nabi, orang yang ahli Quran, orang yang menjadi umatnya Muhammad, jangan sampai ada malam tanpa sholat witir. Boleh dikerjakan awal waktu, juga boleh akhir waktu. Akhir waktu itu sebelum adzan subuh itu. Adzan subuh panjenengan wassalam, assalamualaikum, sah, witirnya boleh. Nggih. Seperti sholat duha. Sholat duha itu sing apik ketika anak-anak onta itu mulai terasa panas sekitar jam 9, jam 10, ini yang paling afdol. Tapi boleh jam 6 sholat duha sudah boleh, karena jam 6 itu sudah jelas mataharinya. Atau beberapa menit sebelum azan duhur. Azan duhurnya misalnya setengah 12 misalnya. Panjenengan setengah 12 kurang 3 menit baru selesai duha oleh.
Ngoten nggih. Tapi sekali lagi yang afdal adalah sekitar jam 9 atau jam 10 ketika anak-anak onta sudah merasa kepanasan. Jam segitu itu hadirin di sana kan padang pasir ya, tempatnya apa namanya pasir semua. Pasirnya saat itu sudah mulai kena panas, onta sudah tidak berani jenung. Apa kok jenung? Apa itu? Dekem itu bahasa Indonesianya. Ya pokoknya ngeletak di situ karena sudah panas apa pasirnya. Jadi itu yang afdal salat duha. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, yang kedua. Sebuah riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan anha, kalau laki-laki anhu kayak tadi itu. Anhu laki-laki. Perempuan anha. Qalat Aisyah berkata, kalau perempuan qalat, kalau laki-laki qala. Nah, ini nahwu shorof namanya nggih. Qalat min kulli lailin nggih, setiap malam qad autaro sungguh telah melaksanakan salat witir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lail wa min ausati wa min al niki lho nggih. Niki monggo dieling-eling. Rasul itu setiap malam pasti witir. Kadang-kadang di awal lail mari salat Isya langsung ba'da Isya, wa min ausati kadang-kadang di tengah waktu tengah malam. Jam 12, napa jam setengah 1, napa setengah 12. Kadang-kadang wa min akhiri dan kadang-kadang di akhir malam. Ya kayak tadi itu. Wantaha witru ila sakhri dan paling akhir witirnya Rasul itu adalah waktu sahur. Nggih. Waktu sahur itu hadirin kalau sahurnya Nabi, nggih, selesai beliau sahur itu sekitar orang baca Al-Quran itu 50 ayat. Jadi sekitar 10 menit. Sekitar 10 menit, tapi sakjane itu seoleh mangan. Jadi 10 menit itu yang kalau di sini dikatakan apa imsak, imsak kurang sekian menit. Nah, ternyata begitu kurang 10 menit sudah dikatakan imsak. Sakjane itu imsak seperti yang dilakukan oleh Nabi, yang artinya segera berhenti karena dikhawatirkan nanti mepet waktu azan masih ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di antara celah-celah gigi sehingga bisa tertelan. Ini yang dikhawatirkan. Maka 10 menit itu digunakan untuk membersihkan. Tapi sebelumnya masih boleh makan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa itu? Jadi kulu wasrobu hatta yatabayyanu lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Ini untuk bulan Ramadan. Makan dan minumlah kamu sampai kelihatan jelas perbedaan antara waktu malam benang hitam dan waktu pagi benang putih. Jadi sampai ada suara adzan itu baru imsak sebetulnya. Tapi Nabi selesai sahurnya adalah sekitar kurang lebih 10 menit atau sebanyak orang membaca 50 ayat Al-Quran. Ini akhir sholat witirnya Nabi. Boleh menjelang azan masih selesai sholat witir. Wallahu alam. Yang ketiga, Wan Ibnu Umar, kayak tadi ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu. Nah niki sing paling afdal, ij'alu jadikanlah akhir salatikum bil laili witron. Jadikanlah akhir sholatmu di malam hari itu adalah sholat witir. Tapi boleh di awal kayak yang dilakukan Nabi itu. Kadang-kadang beliau melakukan di awal waktu, kadang-kadang di tengah waktu, kadang-kadang di akhir waktu. Tapi beliau wanti-wanti lek bisa jadikanlah witir sebagai penutup sholat malam. Kalau kita Ramadan tarawih di masjid, kita jamaah sholat tarawihnya, maka tarawih kita ditutup dengan witir. Bukan berarti malam sudah tidak boleh sholat sunat, masih boleh. Panjenengan bangun malam mau sahur kok bengi banget ya awal banget ya. Maka tidak langsung sahur tapi sholat sunat dulu. Apa tahajud apa terserah. Lah sholat sak cukupe sak akeh-akeh tapi wis gak usah witir lagi karena tadi
tarweh di masjid sudah witir bersama dengan jamaah. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan ngaji yang singkat ini dibarengi hidayah Allah Ta'ala, kita bisa mengamalkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.